Belgia sikat Israel, Italia permalukan Prancis di Paris. Baru main semenit musim ini, Endo tak panik. Terungkap sudah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Memalukan, blunder konyol kiper Vietnam. Berikut berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out. Belgia sikat Israel 3-1. Bertanding di Nagyerde Stadium, Belgia unggul lebih dulu lewat gol Kevin De Bruyne di menit ke-21. Israel menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Timothy Castagne di menit ke-36. Setelahnya tuan rumah kembali menjauh berkat aksi Youri Tielemans di menit ke-48 dan gol kedua De Bruyne di menit ke-52. Kemenangan 3-1 untuk Belgia tetap bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat Belgia mengemas kemenangan pertamanya di grup A2. Prancis versus Italia, Glazuri menang 3-1 di Paris. Laga Prancis versus Italia berlangsung di Parc des Princes. Prancis langsung membuka skor ketika laga baru berjalan 12 detik lewat aksi Bradley Barcola. Setelahnya, Italia mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Federico Di Marco di menit ke-30, Davide Fratesi di menit ke-50, dan Giacomo Raspadori di menit ke-74. Skor berubah 3-1 untuk kemenangan Italia yang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil lengkap UEFA Nations League hari ini. Kazakhstan bermain imbang 0-0 dengan Norwegia. Lithuania kalah 0-1 dari Siprus. Wales bermain imbang 0-0 dengan Turki. Islandia menang 2-0 atas Montenegro. Slovenia bermain imbang 1-1 dengan Austria. Kosovo kalah 0-3 dari Rumania. Rentetan kemenangan Spanyol terhenti, De La Fuente tak ambil pusing. Spanyol ditahan imbang Serbia tanpa gol di matchday pertama UEFA Nations League 2024-2025. Pelatih Luis De La Fuente tak ambil pusing dengan putusnya tren kemenangan La Furia Roja. Usai laga, De La Fuente mengakui bahwa timnya tidak tampil maksimal. Namun ia tidak mempermasalahkan hasil yang didapat, sebab para pemainnya baru saja memulai musim bersama klub masing-masing. Kevin De Bruyne belum akan pensiun dari timnas Belgia. Kevin De Bruyne menegaskan komitmennya untuk terus lanjut membela timnas Belgia. Gelandang Manchester City itu sempat dirumorkan akan pensiun usai tampil mengecewakan di Euro 2024. Saya ingin lanjut bersama timnas Belgia dan itulah sebabnya saya ada di sini, ujar De Bruyne usai laga melawan Israel di UEFA Nations League, dikutip beIN Sport. Baru main semenit musim ini, Endo tak panik. Pergantian manajer dari klub ke slot mengubah peruntungan Endo. Dia kalah bersaing dari Ryan Gravenberch, ia dipercaya slot mengisi posisi nomor 6, dan diapit Dominik Szoboszlai serta Alexis Mac Allister. Jika dari pertandingan, Endo cuma kebagian jatah bermain semenit. Meski menit bermainnya sangat minim, pesepak bola 31 tahun itu enggan panik dan merasa situasinya saat ini adalah wajar. Dia yakin bakal mendapatkan kesempatan bermain, sebab Liverpool akan menghadapi jadwal padat mulai bulan ini. Kenalkan calon naturalisasi timnas, Mads Hilhers dan Eliano Renders. Timnas Indonesia bakal dapat 2 naturalisasi baru.
Mats Hummels dan Emiliano Reinders sudah dikenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mats Hummels merupakan bek yang bermain di FC Twente. Ia punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Sementara Emiliano Reinders punya darah Indonesia dari ibunya Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Emiliano Reinders, adik bintang AC Milan yang mau dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain keturunan Emiliano Reinders. Pemain PSIS Volley ini merupakan adik dari bintang AC Milan, Diany Reinders. Diany Reinders sendiri pernah didekati Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Namun dia menolak dan memilih membela Timnas Belanda. Bakal jadi pemain Timnas Indonesia, Mats Hummels bangga sekali. Mats Hummels selangkah lagi bakal resmi jadi pemain Timnas Indonesia. Gelandang FC Twente itu mengaku sangat bahagia. Hummels sudah mengimpikan sejak lama bisa berseragam tim nasional. Apakah itu Belanda maupun Indonesia? Saya bangga sekali saat ini, ujar Hummels. Saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya saat ini. Saya punya darah Indonesia dan besar di Belanda bersama keluarga asal Indonesia. Saya tak sabar menantikan petualangan ini dan sangat penasaran seperti apa di sana. Blunder konyol kiper Vietnam saat digebuk Rusia. Timnas Vietnam babak belur diajar Rusia 3-0 pada pertandingan persahabatan di Hanoi. Kiper Dang Van Lam bikin blunder konyol yang berujung bobolnya tim tuan rumah. Harry Kane puji kualitas pelatih Kompany. Striker internasional Inggris Harry Kane memuji kualitas pelatih Vincent Kompany dalam meracik strategi. Pujian itu ia lontarkan setelah di Bavarian mengawali musim ini dengan 3 kemenangan beruntun. Padahal ini adalah kali pertama Vincent Kompany menjajal sepak bola Jerman dan membesut tim sekelas Bayern. Setelah sebelumnya ia hanya melatih Anderlecht dan FC Burnley. Di sisi lain, Kane yang musim lalu berhasil mencetak total 43 gol tersebut berjanji akan memberikan penampilan yang lebih baik pada musim ini. Yaya Toure sebut satu pemain yang mengingatkan pada dirinya. Yaya Toure dikenal sebagai salah satu gelandang dengan kemampuan paling lengkap semasa masih aktif bermain dulu. Toure kemudian menyebut nama Declan Rice sebagai gelandang yang mengingatkan pada dirinya sendiri ketika bermain. Toure merasa Rice memiliki kualitas untuk bersaing di dunia si kulit bundar zaman sekarang. Declan Rice mengingatkan saya pada diri saya sendiri karena saya pikir dia memiliki kapasitas, kemampuan dan juga kemampuan fisik. Sepak bola masa sekarang sangat menuntut, ujar Toure. Gianluigi Donnarumma bangga bisa jadi kapten timnas Italia. Gianluigi Donnarumma mengutarakan rasa bangganya mengenai statusnya sebagai kapten timnas Italia meski masih berusia 25 tahun. Kiper Paris Saint-Germain itu merupakan pemain dengan caps terbanyak di skuad pada saat ini. Pelatih Luciano Spalletti berusaha memulai era baru di skuad Gli-Azzurri dan dia menjadikan Gianluigi Donnarumma sebagai kapten. Donnarumma mengatakan bahwa Marquinhos adalah inspirasi baginya dengan caranya mengapteni PSG. Berbaur dengan fans, Alvaro Morata kerap saksikan derby Milan tanpa dikenali. Bintang baru AC Milan Alvaro Morata ternyata memang sudah lama menjadi fans Rossoneri. Penyerang asal Spanyol tersebut mengakui bahwa dirinya pernah menyaksikan secara langsung pertandingan derby Milan.
Bahkan bukan hanya sekali melainkan beberapa kali. Yang menarik, dirinya datang menonton laga derby Milan dan berbaur dengan fans i rossoneri lainnya di tribun tanpa dikenali. Morata menyatakan bahwa alasan dirinya menyaksikan laga derby secara langsung sebagai penonton atau fans hanya untuk merasakan atmosfer pertandingan tersebut. Pemanggilan Paulo Dybala tak berkaitan dengan bertahan di Roma. Paulo Dybala merupakan salah satu bintang Serie A yang dipanggil oleh Lionel Scaloni untuk membela La Albiceleste. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengatakan dengan bersikeras bahwa pemanggilan Paulo Dybala sama sekali tidak ada kaitannya dengan keputusannya untuk bertahan di AS Roma. Scaloni menganggap setiap pemain bisa mengerahkan yang terbaik di lapangan dan membuat keputusan ini mempertimbangkan keperluan tim dan karena mungkin memerlukannya kapanpun. Terkuak, Conor Gallagher ungkap alasan hengkang dari Chelsea. Meskipun sempat didapuk menjadi kapten Chelsea, Gallagher meninggalkan klub masa kecilnya pada musim panas ini ke Atletico Madrid setelah gagal menyepakati perpanjangan kontrak. Gallagher mengatakan bahwa anggapan dirinya tidak cocok dengan gaya main Maresca merupakan anggapan yang salah besar. Sebaliknya, pemain asal Inggris ini berpendapat bahwa ketidakmampuan klub untuk menjamin masa depan jangka panjangnya lah yang membuatnya mencari tempat baru dan kepindahannya ke Atletico terbukti menarik. Senang di Barcelona, Ter Stegen tak tutup kemungkinan kembali ke Bundesliga. Marc-Andre Ter Stegen sempat ditanya perihal kemungkinan kembali ke Bundesliga. Namun asa tersebut nampaknya akan tertutup seiring senangnya sang pemain berada di Catalan. Kiper 32 tahun itu menjadi sosok penting dalam kesuksesan Azulgrana dalam berbagai kesempatan. Bahkan statusnya sebagai kiper utama kemudian menjadi kapten tim tak terbantahkan. Ter Stegen juga mengklaim dirinya tak tertarik untuk hengkang meski ia juga tak menutup kemungkinan kembali ke Bundesliga. Carlo Ancelotti serius ke Arab Saudi, Real Madrid sudah temukan pengganti. Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez, Carlo Ancelotti serius mempertimbangkan opsinya untuk meninggalkan Real Madrid dan Arab Saudi menjadi salah satu calon destinasinya. Real Madrid sudah memulai membangun fondasi untuk menyongsong era pasca Ancelotti dan memasukkan nama Xabi Alonso sebagai kandidat ideal pelatih selanjutnya. Alonso, bekas pemain Bayern yang kini sedang melatih Bayer Leverkusen, menuai pujian atas kesuksesannya memimpin Die Werkself juara Bundesliga tanpa terkalahkan musim lalu. Cristiano Ronaldo anggap juara Euro sudah setara dengan Piala Dunia. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo mengaku sudah tidak berambisi untuk memenangkan Piala Dunia. Baginya, menjuarai Euro dengan negaranya sudah setara dengan hal itu. Ronaldo belum pernah membawa Portugal berjaya di Piala Dunia. Ia akan berusia 41 tahun jika bermain turnamen tersebut bersama Portugal. Portugis memenangkan Euro sama saja dengan memenangkan Piala Dunia. Saya sudah memenangkan 2 trofi untuk Portugal yang sangat saya inginkan. Saya tidak termotivasi oleh itu, kata Ronaldo. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!